Dia bilang begini, yang bahaya bukanlah hal baru yang kita tahu. Namun hal lama yang kita percayai dan ternyata salah. Oke, kita boleh sesi kita pada pagi hari ini ya, sampai selama 1 jam ke depan ini. Saya akan bagi bahas basic dulu. Pertama kali dulu, kita bandingkan sama transaksi biasa. Contoh transaksi begini. Yang pertama nih mekanisme umum ya. Ini teman-teman ya, mekanisme umum. Ya, ini ada seorang namanya Rara. Ya, Rara, dia pengen beli kertas. Dia pengen membeli kertas. Nah, kertasnya berapa banyak? Dia beli kertasnya sebanyak 10 box. Ya, 10 box. Ya, 10 box dia beli. Kemana dia beli? Dia beli ke toko Ataya. Ya, toko Ataya. Jadi kalau 10 box dia beli, berarti totalnya adalah 2.500.000. Karena per boxnya harganya adalah 250.000. Ya, 250.000. Nah, jadi Rara membeli kertas A4 merek Sidu sebanyak 10 box seharga per satunya 250.000. Ya, kemana? Ke toko Ataya. Kita buka. Ini toko biasa ya. Apa saja bukti pembelian yang diterima oleh Rara? Ya, si Rara ini adalah pembeli biasa. Kemudian Raranya pembeli biasa, tokonya juga toko biasa. Ingat ya, Rara pembeli biasa, tokonya juga toko biasa. Nah, bukti pembelian yang pertama didapat si Rara ya, teman-teman, ini adalah faktur penjualan. Kita lihat di layar ya, lihat di belakang saya nih, di layar ya. Di situ deskripsinya kan kertas A4 merek Sidu 70 gram. Ya, harga pengennya 200.000. Kemudian beli 10 unit totalnya 2.500.000. Ya, total ke bawah 2.500.000. Ya. Kemudian maka kwitansi yang dibuat adalah 2.500.000. Ini dia kwitansinya. Maka Rara membayar kepada toko Ataya sebesar 2.500.000. Saya ulangin ya. Maka Rara dapat apa saja? Apa saja yang diperoleh si Rara? Yang pertama tadi kwitansi, totalnya 2.500.000. Kemudian yang kedua faktur penjualan, ya 2.500.000. Dan yang ketiga, Rara dapat kertasnya sebanyak 10 box. Inilah semua yang diperoleh oleh Rara, ya. Ini semua yang diperoleh Rara. Sementara Rara bayar ke toko itu 2.500.000. Jadi kalau kita bandingkan antara toko Ataya dengan Rara, nih di layar. Kita bisa di belakang kita nih. Rara dapat 3 item dokumen plus itunya, ya Rara toko biasa. Kemudian si toko dapat 2.500.000. Ini biasa, ya. Contoh kedua sekarang. Kita lihat contoh kedua sekarang ya. Nah, ini masih sama saya buat. Masih si Rara yang belanja, ya masih si Rara yang belanja, ya dia masih ingin beli kertas A4. Nih, sama kasusnya masih sama. Dia beli sebanyak 10 rim, ya. 10 box, beratnya 70 gram. Kemudian dia beli ke toko Ataya. Nah, cuma di sini kita buat variasi berbeda. Toko Ataya ini kita buat adalah PKP. Toko Ataya adalah PKP. Apa itu PKP? Pengusaha kena pajak. Ya. Jadi kesimpulannya di sini si Raranya pembeli biasa, ya, tokonya adalah toko Ataya, tapi toko Ataya yang sekarang adalah pengusaha kena pajak. Pertanyaan kita, apa bukti pembelian? Ya, apa bukti pembelian jika Rara pembeli biasa, si Ataya tokonya adalah PKP. Nah, gimana? Apa saja buktinya? Perhatikan nih, ini bedanya sama yang pertama nih, ya. Yang pertama, teman-teman lihat. Ya, saya kasih kuning nih, Di layar saya kasih kuning nih. Sama ya tadi ya, kertas A4, kemudian 70 gram, harga per boxnya 250.000, dibeli 10 box, totalnya 2.500.000. Breakdown ke bawah. Di bawahnya tambah PPN. 2.500.000. Berarti 2.500.000 plus 250.000 berarti 2.750.000. Nah, ini mekanisme seharusnya di pasar seperti ini ya. Mekanisme yang ada di negara kita seperti ini. Kalau kita beli ke PKP. Kemudian Rara juga dapat yang namanya faktur pajak. Nih faktur pajaknya, dia dapat ini nih. Kemudian Rara akan minta kwitansi dong. Nah, kwitansinya beda nih. 2.750.000. Karena tadi harga kwitansi adalah harga yang termasuk PPN. Jelas ya teman-teman ya. Rara bayar ke toko Ataya 2.750.000.
Kita ringkas lagi ya, kita ulang lagi biar kita pelan-pelan dapat nih. Berarti apa saja yang didapat oleh Rara? Pertama kwitansi, ya ingat 2.750.000. Yang kedua Rara dapat faktur penjualan 2 juta plus PPN. Yang ketiga dapat faktur pajak. Yang keempat dapat kertasnya juga nih, kertasnya sudah dapat dong 10 box ya, masing-masing box adalah 5 rim. Nah ini total di layar bisa kita lihat sama-sama, ini yang diperoleh oleh Rara. Sementara Rara bayar ke toko Ataya, dia bayar utuh, saya ulangin utuh 2.750.000. Ini perbandingannya ya, si Rara pembeli biasa, si toko adalah PKP. Jelas ya? Nah, ini jelas. Nah, setelah jelas begini teman-teman, tadi itu kan mekanisme umum di pasar sana. Tapi sekarang, yuk kita rubah. Bagaimana kalau yang beli adalah instansi pemerintah? Nah, IP inilah mekanisme dengan instansi pemerintah. Saya tukar, Raranya saya tukar sekarang. Saya tukar jadi instansi pemerintah. Siapa itu instansi pemerintah? Bisa satkernya karantina, bisa dinas Kota Pekanbaru ya, bisa juga madrasah ya, ada teman-teman kita dari madrasah ibtidaiyah atau MAN gitu ya, bisa dari desa, bisa APBN, APBD desa, siapa aja ya. Nah, instansi ini mau beli kertas, sama nih, saya buat contohnya sama, dia beli kertas. Berapa yang dibeli ya? Kertas apa yang dia beli? Kertasnya juga sama. Kertasnya adalah kertas sidu ya, kertas sidu tadi. Kemudian tokonya sama. Tokonya adalah toko Ataya. Ingat, toko Atayanya PKP. Ingat ya, ini saya kasih contohnya PKP. Nanti kalau nggak PKP gimana? Oh, kalau nanti dia macam-macam mintanya gimana? Nanti itu di level lanjutan. Di level basic ini kita buat contoh yang dulu, yang sederhananya dulu ya. Yang komplit semuanya dulu. Nah, pertanyaan kita, dokumen apa saja yang diperoleh si instansi pemerintah jika transaksinya adalah pembelinya IP instansi pemerintah, penjualnya atau penyedia barangnya adalah PKP, toko Ataya PKP. Perhatikan nih ya teman-teman, seharusnya kalau ini mekanisme yang terjadi di lapangan, harusnya si toko akan kasih faktur penjualan. Faktur penjualannya dikasih plus PPN, sama seperti pembelian tadi. Ya, ini dia di layar kita nih. Kemudian si instansi dapat juga faktur pajak. Sama dong harusnya sama Rara tadi. Sama, nggak ada bedanya. Dapat juga kwitansi. Kwitansinya berapa? Sama, 2.750.000. Pertanyaan kita, berapa si instansi pemerintah bayar? Instansi yang bayar juga sama. 2.750.000. Sama. Perhatikan nih di layar saya nih. Ya, nah, ini kita buat contoh nih. Berarti uang yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah adalah 2.750.000, dapat kwitansi. Sama juga nilainya, 2.750.000. Maka dengan adanya begini buktinya, maka pagu yang terserap. Berarti di DIPA, ya, di DIPA dan di DPA SKPD, DPA PPKD, di Pemda, itu juga terserapnya 2.750.000. Tapi pertanyaannya, berapa yang dibayarkan ke toko? Berapa yang dibayarkan ke toko Ataya tadi, yang ke PKP? Berapa? Ini jawabannya. Ingat kasusnya nih. Ingat cerita saya nih. Instansi pemerintah wajib memungut pajak. Kata siapa? Kata PMK nomor 231 tahun 2019. Instansi wajib memungut. Kalau memungut berarti bicaranya itu adalah PPN, ada PPH. PPH tidak semuanya dipungut, ada yang dipotong juga ya. Tapi ini pemungutan. Kasus kita ini kan ATK, pemungutan semua ya. Oke. Apa yang terjadi? Ini dia instansi, kita lihat di layar nih. Ya. Kan tadi bayarnya 2.750.000. Pagunya terserap 2.750.000. Kwitansinya juga 250.000. Tapi instansi memungut ya pajak, maka kita rinci dulu. Ini rinciannya, silakan dilihat di layar, nih layar kita. Ya. DPP itu adalah harga belum termasuk PPN-nya 2.500.000. PPN-nya 250.000. Maka DPP ditambah PPN itulah kwitansi senilai 2.750.000. Kan gitu. Nah, kewajiban porput ya, pungut, dalam kasus ini pungut. Ya, karena tadi PKP, karena dia PKP berarti kenanya PPh pasal 22. Tapi kalau dia PKP
dan nunjukkan yang namanya SKB, nanti kita bahas. Ada SKB, yang ini nggak dua-dua. Laris tenenya kita kepungut, kepotong 4 ayat 2. Nah, beda lagi ya. Maka tadi saya bilang belum tentu jawaban Pak Danang sama Pak Sumarso tadi ya. Nah, totalnya 250.000 ditambah 37.500 kan 287.500. Maka kwitansi yang tadi 2.750.000 kan udah dibayar dari negara, terserap 2.750.000. Kita ambil uang si toko Ataya tadi 287.500. Ini uang apa? Ini pajak yang kita pungut. Kita pungut sebesar PPN dan PPh pasal 2, 287.500. Ini kita simpan, nanti kita setorkan atas nama toko Ataya. Jadi yang diterima oleh toko Ataya berapa? 2.460.500. Nih yang diterima oleh toko Ataya. Kita bayar ke toko Ataya lah 2.462.500. So, teman-teman, jadi kita lihat di sini apa saja yang diperoleh oleh instansi pemerintah. Yang pertama dapat kwitansi. Kwitansinya 2.750.000. Nanti kita diskusikan. Yang kedua, karena kwitansi kita adalah 2.750.000, maka belanja pemerintah pusat atau daerah atau desa yang terserap adalah 2.750.000. Yang kedua, mana buktinya? Yang berupa faktur penjualan. Totalnya adalah 2.750.000. Kemudian dapat apa lagi? Dapat faktur pajak. Minta faktur pajaknya. Kemudian apa lagi? Dapat kertas sebanyak 10 box. Merek Sidu, beratnya 70 gram. Hati-hati ya. Jangan terima yang lain. Nanti ketika diperiksa jadi masalah lagi nih. Belinya kertas 70 gram, terus dicek enggak 70 gram. Ya, itu dia. Oke. Apa lagi? Kita tadi pungut. Kita tadi pungut apa PPN? 250.000. Yang kedua, kita pungut lagi tadi. Yang namanya pajaknya adalah PPh pasal 22, 37.500. Oke, maka yang kita bayar ke toko Ataya adalah 2.462.500. Nih, kita gabungkan semua sekarang. Nih dia deh. Ini yang diperoleh atau yang dilakukan oleh si instansi pemerintah. Jadi, teman-teman, 3 contoh tadi saya kasih ke teman-teman, ya. Apa sih perbedaannya? Nih dia perbedaannya. Kalau yang beli orang biasa awal mekanisme umum, ya si Rara tadi beli, pembeli biasa, toko biasa, maka ini dia faktur penjualannya ada, faktur pajak tidak ada. Kenapa tidak ada? Orang toko biasa kok, bukan PKP, toko biasa kan gitu ya. Kwitansinya juga 2.500, yang dibayar juga 2.500. Oke. Yang kedua tadi Rara lagi, cuman Rara aja pembeli, cuman si tokonya saya ubah tadi, jadi PKP. Ya, jadi faktur penjualan ada, faktur pajaknya ada, karena PKP wajib menerbitkan faktur pajak, kan gitu. Kemudian kwitansinya berapa? 2.750.000. Kas yang dibayar berapa? Utuh. Kenapa? Karena yang beli kan si Rara, bukan instansi pemerintah. Kalau kata PMK atau undang-undang ya, si Rara nggak punya kewajiban memungut. Beda sama kes yang instansi pemerintah. Instansi pemerintah punya kewajiban PPh pasal 22 atau dia potong juga PPh pasal 4 ayat 2. Kalau nanti PKP-nya dia punya surat keterangan bebas untuk omset tertentu. Oke ya. Jadi di sini lihat ya teman-teman ya. Di belakang saya geser dulu lah, geser. Nah, ini dia ada PPh. Pungut PPh tadi kita setorkan ke negara. Ini kewajiban kita. Kita setorkan ke negara atas nama siapa? Atas nama toko Ataya, ya, nomor NPWP Ataya, alamat Ataya, tapi penyetornya kita. Oke, coba sampai titik di sini kita stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Satu dulu, silakan dari teman-teman. Ini saya mau rubah ke ini ya. Saya mau rubah nanti ke dari kasus saya tadi, ya. Teman-teman akan ketemu yang namanya kesalahan-kesalahan yang sering ditanyakan ke saya. Ya nanti ya. Nah, coba ada pertanyaan dulu nggak? Karena tadi Pak Danang sama Pak Sumarso atau teman-teman di luar sana, dia cara ngitungnya nggak seperti itu. Dia dari sudut pandang instansi pemerintah. Bukan mekanisme yang tadi yang saya jelaskan. Tapi sampai titik di sini ada yang mau didiskusikan nggak? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ada siapa? Oh Pak Danang, silakan. Dari Papua. Gimana Pak Danang? Aman Papua? Alhamdulillah aman Pak. Aman ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.